Sesuai dengan janji saya akan mendemonstrasikan setup sebuah setup IDE untuk memprogram dengan menggunakan bahasa C. Ini akan saya pakai adalah sebuah tools yang biasa dipakai di industri. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Ingat, nggak pakai CodeBlocks, nggak pakai Dev C++, tool kuno itu. Kita akan pakai tool terbaru asli dari Microsoft, yaitu Visual Studio, yang itu gratis. Oke, tapi sebelum itu semua, kalau teman-teman punya Windows 11 baru dan belum pernah diinstal apa-apa atau belum pernah memprogram, kemungkinan toolsnya belum terinstall. Jadi kita install tools alat-alat pendukungnya dulu ya. Oke, saya lihat catatan saya dulu. Oke, pertama kita itu mau install Windows Terminal dulu. Di Microsoft sekarang punya Microsoft Store, jadi kita langsung install aja Windows Terminal. Oke, Windows Terminal. Ya. Tunggu. Oke, Windows Terminal ini. Oke. Windows Terminal Microsoft Corporation kita update aja dulu. Oke. Yang lain yang akan kita install adalah Windows PowerShell. Jadi ini kita akan install Windows PowerShell terbaru versi 7 poin berapa itulah, lupa. Ya, seperti ini kita install, ya masih pending. Oke, ya download juga. Jadi kita bisa install bareng-bareng. Nah, selama kita install, kita bisa lihat apakah Windows Terminalnya sudah terinstall. Windows Terminal. Oke, Windows Terminalnya. Oke, udah terinstall. Ada yang preview. Interesting. Wow. Oke, biar agak lebih cakep, kita pakai yang preview juga deh. Cobain. Nah, oke. Oke. Ya. Jam 4 menit ya. Oke, udah semula kita buka. Nah, coba buka. Oke, PowerShell-nya udah pakai PowerShell terbaru. Cuman ini biasanya istilahnya si fontnya ini kurang gede buat saya rekam ya. Jadi saya mau gedein dulu biar enak. Kita lihat defaults, lalu kita change appearance-nya untuk Cascadia Mono. Size-nya saya naikin jadi 14 ya. 14. Nggak bisa. Harus digituin. Oke, baiklah. 14. Iya, save. Ya, kita tulis saja. Nah, udah agak lebih gede. Di close. Ya, jadi kita udah punya PowerShell dan Windows Windows Terminal yang paling baru. Oke. Nah, kita udah punya terminal, problemnya ini masih pakai user ya. Masih pakai user. Kita harus jalankan terminal sebagai administrator untuk menginstal untuk menginstal yang software pendukung yang selanjutnya, itu Chocolatey. Nah, Chocolatey ini harus sebagai administrator. Kemudian kita lihat how to install Chocolatey install. Kalau kita lihat cara menginstalnya dengan cara copy paste ini. Saya tuliskan conclusion bla bla bla. Ini copy aja. Kita pindah ke terminal, lalu kita paste, enter. Oke. Bla 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 bla, udah selesai. Oke. Kita bisa clear. Dan yang selanjutnya akan kita install yaitu CMake. Kita install namanya CMake. Nah, caranya gimana? Kita cari find packages. Lalu kita cari yang namanya CMake. Nah, CMake ini sebenarnya ada parameter yang kita harus tambahkan supaya kita nanti kedepannya enak untuk nge-build-nya, yaitu menggunakan add CMake to path. Oke, jadi ini kita copy paste aja, Soko install CMake, kita copy ya, ini kita copy aja, lalu kita paste di sini untuk install CMake. Teman-teman juga bisa install langsung dari CMake, tapi ini lebih mudah ya, karena ini pakai package manager.
Kemudian defaultnya all users benar, desktop shortcut requested. Oke, kita install desktop shortcut supaya enak nih. Install arcs, nggak usah lah, install gini aja. Oke, CMake install. Ya, CMake, do you want to install the script? Oh. Setelah kita install CMake, ada lagi tambahan perangkat lunak yang kita akan install juga, namanya Git, dan yang kedua editor namanya NeoVim. Jadi NeoVim ini sebenarnya tidak wajib karena nanti kita tidak akan sepakai, cuman saya lebih senang pakai NeoVim daripada pakai Notepad kalau ngedit. Oke, kita nginstal dulu selanjutnya yaitu Git Choco, kita klik aja biar di atas. Choco install Git LFS ya kan, kemudian juga NeoVim. Bisa install nggak ya? Oke, install ini. Git, kemudian dia akan install Git LFS. Ini real time nggak saya cepetin. Ya, tungguin. Ya, jadi ini Chocolate ini memudahkan kita untuk menginstal paket-paket, jadi nggak perlu diinstal dia download satu-satu gitu ya. Dia akan lakuin download kemudian install buat kita, termasuk dependensinya. Kalau misalkan sebuah software perlu dependensi software lain dan segala macamnya, ya udah kita install aja. Dia akan install secara otomatis sehingga kita nggak perlu download satu-satu, capek ya. Oke, yang terakhir kita install NeoVim. Ya, NeoVim terinstall. Nice. Di sini udah recent package change indicate a reboot is necessary. Ya, oleh karena itu kita coba reboot dulu mesin ini. Oke. Karena ini mesin remote, nanti akan error. Akan keluar restarting. Oke, saya pause dulu. Oke, setelah kita menginstal CMake, Git, NeoVim, kita udah kembali. Saya nggak perlu ada ini, dan kita akan menginstal tool selanjutnya, yaitu Visual Studio, bukan code ya, Visual Studio Full dari Microsoft. Nah, kita install Visual Studio yang terbaru 2022. Oke, install. Oh, buka halaman Undo. Ini browsernya aneh, campur Jepang Indo, nggak apa-apa lah. Di sini ada free download buat Visual Studio Community, di download aja, nanti tinggal dijalanin setupnya. Yes. Nah, setelah setup, dia jalanin setup. Kita bisa minimize dulu softwarenya. Oke, di sini ada ketika kita menjalankan Visual Studio Installer, yang ada akan keluar dialog seperti ini. Kita continue saja dan dia akan mengunduh lalu menginstal Visual Studio sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi ini akan install installernya dulu karena ini web installer. Kita tunggu saja. Oke, ini agak sedikit lama. Oke, jadi setelah jalan installernya, mana yang kita pilih ya? Yang kita pilih untuk kita program dengan menggunakan bahasa C adalah ini, Desktop Development with C++. Kita centang di sebelah sini. Kita lihat di sini ada Windows SDK, kemudian Live Share, IntelliCode, dan teman-temannya di sini semua. Oke, jadi itu aja yang kita harus centang ya. Desktop Development with C++. Lalu kita install. Ini akan install sekitar 10 giga ya. Kita install aja. Dan selanjutnya kita tinggal menunggu. Oke, mari kita lihat Visual Studio sudah terinstall dengan baik dan benar. Di sini ditulis Visual Studio Community 2022, Powerful IDE, free for students, open source contributors, and individuals. Jadi untuk individual di free alias gratis. Nah, tapi untuk ini kan sebuah IDE ya. Hanya tapi nanti kita untuk bikin IDE-nya bukan kita generate file dari sini, karena biasanya kalau dibikin pakai IDE itu kotor filenya.
Jadi, kenapa kita tadi pakai apa namanya? Pakai NeoVim gitu ya. Nah, sebelum ke sana, di sini udah diinstal ya, ada developer command prompt, ada Visual Studio dan lain-lain. Kita coba pakai developer PowerShell for Visual Studio 2020. Jadi kita pakai terminal biar experience-nya mirip dengan teman-teman yang misalkan pakai Mac atau pakai Linux ya. Nanti kita akan tunjukin gimana cara debug-nya dengan menggunakan Visual Studio IDE. Tapi untuk bikin project-nya kita pakai terminal saja. Oke, pakai PowerShell. Alright. Ya. Visual Studio PowerShell. Iya, kalau kita coba CL. Nah, CL ini merupakan compiler untuk untuk apa namanya? Untuk Visual Studio. Visual Studio untuk C atau C++ itu compiler namanya CL. Ya. Ini saya gedein dikit supaya lebih enak dilihat. 14 lah ya, save. Oke, 14. Nah, kelihatan ya. Lihat di sini ya. Nah, kita akan bikin file sesuai dengan yang ada di apa artikel hello world. Untuk ngetes compilernya itu jalan atau enggak. Caranya kita buka, kita ke home, lalu kita bikin, saya biasanya namanya projects gitu ya. Nah, kita bikin projects, cd projects, clear, kita bikin C programming ya, cd programming. Nah, di sini kita akan simpan filenya. Oke, file yang kita akan bikin pertama kali namanya hello.c. Di PowerShell, kalau di Linux atau di Mac itu ada perintah namanya touch. Di PowerShell ada ni, new item. Nah, item pertama kita namain hello.c. Oke. Nah, di sini keluar ada file baru namanya hello.c yang size-nya 0. Nah, ini gunanya untuk nanti kita bisa proses dengan menggunakan editor. Editornya bisa pakai Notepad, misalkan pakai Notepad seperti ini. Hello.c dia juga oke. Ya, kita jadi ada keluar Notepad seperti ini. Hanya saya nggak pakai Notepad, saya pakai NeoVim. Ya. Ini editor yang saya pakai juga di Linux, saya pakai juga di Mac. Jadi di Windows ternyata ada juga. Jadi kita akan edit dengan menggunakan NeoVim. Oke. Nah, kodenya merupakan kode di video pertama nanti ya. Tapi sebelum saya akan sekalian ketik ya. Include standard io.ih in main void. Lalu kita printf goodbye cruel world. Oke. Ini kali ya. Kemudian kita return 0. Oke. Write quit. Ya, jadi itu perintah Vim buat write .2, write quit. Oke, untuk bisa belajar Vim, bisa cari course yang lain. Ini cuman editor yang saya pakai. Jadi teman-teman kalau lihat tadi screenshotnya kok pakai Vim gitu ya, itu yang saya biasa pakai. Atau teman-teman bisa juga pakai Notepad. Nah, kalau pakai Notepad pun juga bisa ketik Notepad hello.c. Nah, sama keluarnya seperti ini. Bisa juga diketik di sini. Cuma Vim itu ada kelebihan yang mungkin kayak identasi dan tadi ada syntax highlightnya juga, jadi lebih enak dibaca. Oke. Setelah itu kita bisa coba untuk nge-build dengan menggunakan compiler CL tadi. Ya. Kalau kita lihat di kita dir, sini ada kelihatan ada hello.c. Kita coba compile hello, compile dengan menggunakan debug symbol. Hello.c, kemudian outnya namanya hello.exe /link, ini kira-kira. Ini cuman buat ngetes saja, nggak perlu diapalin. Nanti kita akan pakai tool yang lain. Yang tadi kita udah install namanya CMake. Oke, keluar ya hello.exe. Kita coba hello.exe. Oke. Iya, lama. Oh, sorry. Harus kayak gini, kayak ini. Kayak goodbye cool world seperti itu. Jadi tadi kita nge-build dengan menggunakan compilernya secara manual. Kalau dilihat di sini ada file, beberapa file generate, ada exe, ilk, obj, pdb dan teman-temannya. Nah, file ini kita bisa pakai untuk ngedebug dengan menggunakan Windows Debugger. Tapi itu nanti di
bagian yang saya akan bikin khusus yang buat Windows Debugger, di mana kita nge-debug tidak pakai Visual Studio. Tapi untuk sekarang kita pakai Visual Studio. Ini coba buat tes kalau compilernya Visual Studio tadi jalan dengan baik. Oke, dengan begitu kita lihat dulu bintang titik exe, bintang titik ilk, bintang titik obj, bintang titik pdb. Oke. Atau kalau bisa juga menggunakan Explorer, kita pakai start titik. Nah, dia akan ngebuka Explorer, semua file kita buang, ya, kita buang. Nah, nggak perlu lagi file itu. Oke, udah ada Hello C. Kita akan pakai tool lain untuk nge-build-nya supaya nggak usah ngapalin tadi. Namanya CMake. Untuk ngelakuin itu kita bikin file baru lagi, cmakelist.txt. Saya tidak akan bahas CMake secara mendalam, hanya beberapa perintah CMake yang mungkin kita akan pakai untuk ngebuat nge-build executable-nya dengan otomatis. Ya. Saya kayak edit dengan menggunakan NeoVim, tidak menggunakan, tapi juga bisa menggunakan Notepad juga. NVim, cmakelist.txt itu juga pakai Notepad. Nah, pertama kita kasih CMake minimum required ya. Versi yang kita inginkan adalah versi 3.0.0 minimal. Oke. Kemudian kalau kita lihat kita mau bikin executable hello exe tadi. Kita tinggal add executable. Namanya tanpa .exe hello dan nama source-nya hello.c. Udah kita simpan. Nah, kita clear supaya enak ngelihat konsolnya lebih enak kalau berarti clear. Kita bikin sebuah directory baru namanya build. Nah, cd build. Oke. CMake. Kita coba build ya. CMake titik main G gitu ya. Namanya nmake files. Maksudnya apa itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kita bikin make files, jadi kita bisa build dengan menggunakan command line saja, nggak perlu menggunakan Visual Studio dulu. Kita coba dulu apakah jalan atau enggak. Oh ya, lupa, ada project belum jadi. Alright, kita edit lagi. NeoVim, nvim, clear dulu. nvim, CMake list tadi kita ada yang kurang, kita namain projectnya project. Oke, kita namain belajar C, bahasanya yang kita hidupkan C. Oke, kita masuk ke build lagi. Kita bisa delmen s nanti bintang clear. Kita CMake lagi. Tadi kita ulang lagi CMake nmake file titik. Oke, configuring down, kita rating down, dan kita pakai nmake. Iya, kelihatan kalau akan di build hello.c dan keluar hello exe juga. Jadi ini hasil keluarnya dari perintah nmake tadi. Oke. Setelah dilihat, kita coba lihat pakai dir, ada berapa file, sama ada ilk, pdb dan teman-temannya. Kita bisa jalankan hello.exe. Ya, sama hasilnya. Oke. Ini kalau teman-teman mau pakai command line full. Sebentar tadi kan kita udah install Visual Studio. Dengan begitu kita bisa start titik, kita buka Explorer di sini, kita bisa buang build-nya. Ya, tenang aja, ini nggak apa-apa dibuang. Nanti directory ini akan kita pakai sebagai project directory di Visual Studio. Caranya gimana? Kita start Visual Studio IDE, Visual Studio IDE, jalankan. Wih, hujan. Ya, ternyata harus sign in dan segala macam. Bodo amat, kita nggak akan sign in. Ini benar-benar masih fresh ya pertama kali. Saya bakal pakai yang light aja supaya lebih kelihatan. Nggak ada yang dark juga, oke. Dark, Visual C++, start Visual Studio. Oke. Tadi aneh banget, lama banget. Jadi saya close dan saya start lagi, ternyata udah selesai. Nah, tadi kan udah disimpan di sini ya, di project C programming. Jadi kita akan buka folder tersebut. Oke. Bukan di sini, project C programming. Select
folder. Oke. Ya. Ternyata tidak bisa, guys. Oh, dia lagi dalam proses. Oke, nice. Oke, CMake. Ya. Oke, jadi ini dilihat ya, kalau CMake Visual Studio. Jadi dia tahu kalau kita baru ngebuka sebuah sebuah project CMake. Nah, kalau udah kayak gini mah udah enak. Bahkan kita bisa ngebikin ini buat di cross compile ke Linux, tapi itu ID Grace. Jadi ya udah kita fokus ke yang ada sekarang. Supaya enak ngerekamnya, saya naikin dulu font and color-nya, saya naikin size-nya jadi seperti biasa, saya biasa pakai 14. Oke, supaya lebih enak. Kita lihat ada Hello C di sini. Iya, yang tadi kita simpan. Nah, kok jadi kecil lagi? Coba kita lihat font and color, text editor. Why this become smaller? Kita buka dulu deh. Oke. Options dikecilin. Kita coba dulu deh. 14. Oke. Nah, tadi ada masalah dikit. Oke, ini kode yang tadi, ya kan? Nah, kita sebenarnya bisa bikin program baru, ya. Kita bikin program baru di Visual Studio ini dengan meneruskan yang tadi. Jadi kita bisa pakai Visual Studio atau pakai NeoBeam untuk ngebuat program barunya. Karena rata-rata program kita cuma pakai satu file, jadi ya udah, saya akan mau nambahin satu file lagi di sini. Ya, pelan sekali ini, guys. Oke. Ini kok pelan. Moga-moga di komputer kan lebih cepat ya. Oke, add. That's why I hate Visual Studio. Tapi this is the easiest tool to new file ya, new file. Oke, di sini ada new file. Kita bikin sum.c. Oke, sum.c sama include standar io.h. Tapi di sini kita akan ada sum in a, in b, lalu kita return a plus b gitu ya. Kemudian ada yang kedua in main, fungsi main tadi isinya adalah int a sama dengan 10, in b sama dengan 20, in c sama dengan a plus b. Lalu kita bukan gitu, sum a b gitu. Lalu kemudian kita printf a tambah b sama dengan d gitu ya, c gitu. Oke, sama dengan return 0. Return kok ini sih 0. Sorry, salah pencet. Dan di sini kita lihat di CMake list. Oke, belum ditambahkan. Ini dibuang dulu karena kita nggak, executable-nya ada lebih. Jadi ini biasanya kan ditambahin sendiri sama Visual Studio, kita tambahin manual. Add executable, lihat ada autocomplete sum.c. Oke, simpen. Oke. Dia akan nge-build otomatis. Nah, bagusnya karena ini kita bisa kita bisa build ya. Kita build dengan gini aja, build all. Ya kan? Build. Nah, di sini kita juga bisa tes di sini. Dalam konsol kita bisa buka konsol, kemudian kita bisa tes dengan seperti ini ya, cd build x64 debug, panjang ya kalau bikin Visual Studio. Oke, ada beberapa file, ada sum, ada hello, kita coba sum.exe. Ya, a tambah b sama dengan 30, hasilnya seperti itu. Atau kita bisa jalankan juga dari dalam Visual Studio. Caranya dengan menggunakan nih ada tanda panah. Nah, tinggal pilih di jalanin dengan tanda panah seperti itu. Tuh, a tambah b sama dengan 30. Itu juga bisa. Nah, itu caranya kalau kita mau ngejalanin. Nah, gimana kalau kita mau ngedebug? Nah, ngedebug biasanya kan kita pasang breakpoint di sini ya. Pasang breakpoint. Nggak bisa. Debug F9 ya, oke. Misalkan anggaplah di sini kita kasih
kasih breakpoint di sini pakai F9. Oh, di sini tuh F9. Terus C di sini ya. Nah, kita bisa kasih breakpoint. Breakpoint ini di mana program itu akan berhenti. Nah, setelah kita pasang breakpoint, kita bisa debug. Ya, start debugging F5. Dan nanti programnya akan berhenti di sini. Nah, tuh dia akan berhenti di sini. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa window yang kita bisa lihat ya. Nilainya berapa? Oh, A10, B20. C ini kok apa ini? Nggak jelas gitu ya. Nah, C ini sebenarnya masih belum dieksekusi. Apa namanya? Line yang ini belum dieksekusi. Kalau kita pencet F10, line C ini hasilnya adalah hasil sum dari A plus B. C-nya isinya akan berubah jadi 30. Warnanya jadi agak merah. Artinya ini akan berubah. Oke. Di Visual Studio juga ada beberapa window kayak diagnostik, ada memori dan segala macam. Tapi karena ini kecil, aplikasinya jadi lebih lebih nggak perlu diperhatiin ya sebelah sini. Kita tinggal continue saja. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ada keluar A plus B sama dengan 30. Jadi ini cara kita menambahkan file dan juga run samples yang saya akan simpan di GitHub dalam Visual Studio di Windows. Gitu. Oke, jadi tadi saya udah tunjukin cara install, setup IDE, kemudian ngetik kodenya di NeoVim, ya, dengan command line juga, dan yang terakhir kita nge-build dan nge-run dengan menggunakan Visual Studio. Termasuk dengan debugnya juga tadi, kita pasang breakpoint dan juga ngelihat gimana program itu berjalan menggunakan debugger. Oke, paling itu aja untuk setup di Windows. Untuk selanjutnya kita bisa langsung ke materi pertama, dan untuk materi pertama ini saya tidak pakai Windows, kemungkinan saya akan pakai Mac. Hanya saja karena saya sudah tunjukin di setupnya di Windows dan gimana debugnya, saya pikir teman-teman bisa memakai analogi yang sama ketika menggunakan Windows. Ya, oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe kalau suka, ya. Dan tunggu series pemrograman selanjutnya dari saya. Bye bye.